Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Al-ayah. Rabbi shrah li sadri. Amin. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwara bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wa rizqan mubarakan walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami At-Taqwa Kabupaten 2 Nabilah Ustaz Haji Iman Basuki yang mungkin sudah perjalanan, kepada Nabilah Ustaz Haji Iwan Setiawan, Nabilah Ustaz Haji Toyo, Nabilah Ustaz Derdin, dan kepada Ustaz yang lainnya juga, para tokoh serta sepuh masyarakat, dan doakan mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur dalam keadaan sehat dan batin hingga bisa istiqomah membimbing kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kepada para bapak hadirin yang majlis taklim, mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala yang besar dan keuntungan banyak dunia dan lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama alhamdulillah kita bisa kembali kumpul silaturahmi sebagaimana biasa setiap malam Ahad, malam Sabtu ya. Mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakan serta dibarokahkan, dan kita sudah sama-sama sholat Isya di awal waktu pastinya. Mudah-mudahan jadi keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dengan berjamaah, yang mana secara khusus untuk sholat berjamaah Isya ini ya seperti sholat setengah malam. Nah, terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji yang memang hukumnya sangat wajib. Maka dari itu ya sebagaimana biasanya untuk kajian yang pertama adalah hadis, referensi kitab Lubabul Hadis atau matan dari Tangkil Awal. Qala al-Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ma bi'asri fidaraini amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syahida, barang siapa yang hadir. Jadi syahid yang maksudnya artinya menyaksikan ya. Yang namanya menyaksikan kan pasti ngelihat, ngedengar langsung, hanya hadir.
Sholatal jamaati, sholat berjamaah. Kataba, maka pasti menulis. Jadi kalau kata-kata kataba itu bukan lagi mudah-mudahan ya, bukan tahqiq gitu, pasti. Allah Ta'ala yang menulis. Ya, tentunya mungkin melalui malaikat raqib ya. Ya sebenarnya mah nggak ditulis juga udah, Allah mah tahu, nggak bakal luntur, nggak bakal hilang, nggak bakal usang ya. Ya cuma nanti buat saksi aja gitu. Lalu bagi orang yang hadir sholat Jumat, sholat berjamaah, maaf, zahiban, baik perginya, warajian maupun pulangnya, asyra hasanatin, 10 kebaikan-kebaikan, wa maha, dan menghapus Allah ya, anu dari orang tersebut, asyra sayatin, 10 keburukan-keburukan, wa rafa'a, dan mengangkat Allah lahu bagi orang tersebut asyra darajatin, 10 derajat gitu ya. Jadi siapa aja, khususnya laki-laki nih yang memang muakkad kan, bagi laki-laki mah menghadiri atau mengikuti sholat berjamaah. Nah di sini pastinya sholat wajib ya. Ya karena kan kemarin kalau yang namanya sholat sunnah mah justru baiknya di rumah ya. Ya kecuali kalau memang sholat sunnah yang disyariatkan untuk diperjamaahkan, seperti sholat id, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha, sholat gerhana, ya, sholat istisqa tuh, nah, baru itu. Nah, sekali lagi, siapa saja, khususnya laki-laki yang menghadiri atau mengikuti sholat berjamaah, khusus sholat wajib, maka keuntungannya pasti ini. Satu, Allah catat untuknya baik pulang maupun perginya ya 10 kebaikan. Tuh. Jadi perginya 10, pulang 10, udah 20 ya. Itu sekali berjamaah. Kalau sehari 5 kali, tinggal kali aja. Ya, gitu. Yang kedua juga pasti dihapus 10 keburukan. Ya, berarti kalau pulang pergi 20 ya. Nah, kalau memang kita merasa berdosa, ini haruslah jangan kita tinggalkan, jangan kita abaikan, jangan kita sepelekan yang soal berjamaah, sebab bisa menghapus kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa kita. Bahkan yang ketiganya pasti Allah angkat 10 derajat. Ya pulang pergi 20, sehari 100. Nah ini khususnya nanti di akhirat ya. Makanya walaupun sama-sama masuk surga, nanti di akhirat itu beda-beda couplingnya gitu. Kayak di kita aja ada tipe berapa gitu ya. Jadi bagaimana bayarannya gitu ya. Gitu. Nah, yang jelas ini baik sekali ya untuk betul-betul kita amalkan. Kemudian waqala, dan bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sholata, tidak ada sholat, li jaril masjidi, bagi tetangga masjid, illa bil masjidi, kecuali di masjid tuh. Jadi nggak ada sholat ini maksudnya bukan berarti nggak sah ya. Bayangin,
apalagi nggak diangkat sholat gitu. Ya, sama lah seperti nggak sah. Tapi di sini nggak sempurna, ya nggak sempurna. Makanya kalau udah bagi tetangga masjid nih, tetangga masjid itu terhitung sebagaimana rumah gitu, artinya 40. Depan, belakang, kiri, kanan ya. Makanya tinggal hitung aja tadi kira-kira rumah kita nih dari masjid ada nggak 40. Kalau lebih dari 40 sih nggak masuk kategori ini nih ya. Tapi kalau kurang masuk nih, artinya di situ nggak sempurna. Ya bukan berarti nggak sah, sekali lagi ya. Bagi tetangga masjid yang rumahnya jaraknya kurang dari 40 rumah ke masjid, kecuali kalau sholatnya di masjid, gitu. Cuma kan kadang-kadang ya kalau hujan gimana tuh? Nah itu mah salah satu ujur, ya termasuk sakit tuh, itu lain lagi. Nah, sebenarnya ini maksudnya mak sholat di masjid ini tadi untuk berjamaah tujuannya. Itu endingnya mah gitu, ke berjamaah ya. Hujan yang gerimis ya. Iya, hujan gerimis. Tapi iya. Nah, itu rawahu hadis riwayat Ad-Daruqutni, Imam Daruqutni wal Baihaqi dan Imam Baihaqi an Jabir, dari sahabat Jabir. Jadi hadis itu tuh ya diriwayatkan oleh dua rawi, satu Imam Ad-Daruqutni, keduanya Imam Baihaqi. Tapi kedua-duanya sama dari sahabat Jabir gitu ya. Jadi gitu. Ya. Kemudian waqala, dan telah bersabda an-nabiyyu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholatul jamaati, salat berjamaah, rahmatun, itu rahmah atau kasih sayang Allah maksudnya ya. Wahya, dan itu maksudnya rahmat tuh, khairun, lebih baik, minad dunya, dari dunia, wa ma fiha, dan apa yang ada di dunia itu beserta isinya lah, yang lebih simpel mah ya. Kemudian wal jamaatu, dan berjamaah, rahmatun, itu juga merupakan rahmat juga. Makanya wal furqatu, perpecahan, azabun, itu justru jadi siksa, alhamdulillah. Jadi salat berjamaah nih itu adalah rahmat. Rahmat itu kasih sayang Allah ya. Dan ini memang sebagai intinya ya. Karena orang masuk surga juga bukan karena amal. Walaupun dia amalnya banyak, kalau nggak dapat rahmat tetap. Jadi masuk surga itu bukan dengan amal, tapi dengan rahmat kasih sayang Allah. Terus amal kita buat apa? Nah itulah buat meraih rahmat ya. Asal amalnya itu sudah benar, didasari dengan ilmu pastinya, ya juga keikhlasan, baru nanti bisa jadi rahmat Allah. Nah rahmat Allah lah yang memasukkan kita ke surga ya, menyelamatkan dari neraka. Makanya wajar kalau itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Makanya kalau kita nih ya, orang usaha dari muda ya, bahkan mungkin dari anak-anak, nggak ada yang sampai bisa memiliki dunia beserta isinya sendiri, betul? Apalagi hanya setiap hari, ya berapa sih gitu ya? Tapi ternyata tuh kalau mau tahu sholat berjamaah justru lebih baik daripada itu semua. Makanya kalau memang dia itu cerdas, sesibuk apapun, waktu sholat mah khususnya untuk ngejar berjamaah wayanya. Makanya tuh kalau macam di Saudi mah luar biasa ya. Itu kalau
nggak ada yang ikut berjamaah, kalau memang dia itu usaha, pokoknya ya, itu nggak dikasih izin operasi ya, pecat itu. Bahkan kalau suka ada kantornya suka aja, kalau kita suka di sweeping itu ya, pedagang-pedagang kaki lima di situ, ada satu juga ada. Itu kalau waktu sholat ya banyak yang dikejar-kejar. Itu bagus itu ya. Makanya di sana kadang-kadang walaupun di jalan waktu sholat berjamaah udah. Di kita belum ada ya. Boro-boro yang di jalan, yang di masjid, yang dekat ke masjid juga ya. Cek kan. Nah itu padahal macam. Ya kan kalau bicara tentang amalan yang bisa meraih pahalanya lebih baik daripada dunia beserta isinya, tentu termasuk sholat fajar tuh ya, sholat qobliyah subuh sama itu. Sholat qobliyah subuh itu sunnah fajar itu juga ya, bahkan bacaannya kalau yang bagus itu menurut Imam Ghazali supaya terhindar dari penyakit ambien ya, dan insya Allah itu menurut para paranormal mah insya Allah itu nggak bakal terkena sihir ya, apapun bentuknya. Bacanya rakaat pertama surat Al-Insyirah, tahu Al-Insyirah, Al-Nasr, iya. Kedua surat Al-Fil, apa? Iya, Alam Taro. Pokoknya kalau disimpulkan mah dua alam, benar nggak? Iya, Alam Nasr sama Alam Taro ya. Itu aja ya. Tuh. Jadi insya Allah bakal terhindar dari penyakit bawasir ya, yang berhubungan dengan dubur gitu ya. Dan itu tadi nggak bakal kena sihir insya Allah. Nah tadi berjamaah. Nah kalau ini berjamaah ini maksudnya kita dalam berpegang ya, dalam kita istilahnya berkumpul nih. Berkumpul berjamaah ini ya dalam akidah gitu ya. Artinya nggak keluar daripada jamaah, khususnya Ahlussunnah wal Jamaah ya. Nah itu juga sama, termasuk rahmat, yang mana tadi lebih baik daripada dunia beserta isinya. Makanya jalin, galang ya, yang namanya persatuan lah bahasanya. Sebab memang yang namanya bersatu kan ya secara logika juga seperti sapu. Itu kalau satu ya mudah dipatahkan, tapi kalau banyak kuat ya, bahkan banyak gunanya. Ya apalagi kalau kita makan ya beda dengan Rasul. Kalau Rasul kan istilahnya batu mutiara, satu juga di mana juga berharga. Kalau kita mau batu bata. Kalau bukan semobil nggak laku. Ya, kalau satu nggak ada yang beli. Makanya kalau pengen berharga satu ya. Dan itu sekali lagi rahmat lebih baik daripada dunia seperti ini. Sebaliknya, hati-hati, perpecahan nih itu jadi siksa, jadi azab. Ya memang, yang mudah dipatahkan, mudah dikalahkan ya. Iya, makanya carilah persamaan, kecocokan ya. Jangan malah diluaskan tentang perbedaan. Sebenarnya segala-galanya ini kalau kita betul-betul ditabayun ya, itu akan menjadi cocok gitu ya. Cuma kadang-kadang orang nggak tabayun, langsung aja dia menyimpulkan tanpa mengetahui alasan masing-masing. Akhirnya itulah yang membuat keributan, perpecahan, yang akhirnya naudzubillah itu menjadi siksa ya. Ya baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Nah, alhamdulillah tuh untuk keutamaan berjamaah di bab ke-9 ini selesai ya. Jadi supaya fokus cukuplah. Insyaallah nanti ke depan tentang keutamaan sholat Jumat ya. Jamaah majelis salim Allah. Selanjutnya kajian
fikih ya, referensi kitab Fathul Qorib. Nah, masih tentang haji, khususnya syarat-syaratnya. Ini yang harus diketahui sebab sangat urgen yang namanya syarat itu, dimana kalau memang terpenuhi syarat-syarat baru wajib haji. Tapi kalau enggak, salah satunya saja, nah itu enggak wajib haji ya. Nah, sebagaimana sebelumnya sudah diketahui bahwa syarat wajib haji itu ada 7 ya. Ya, dari sekian poinnya udah. Kemarin yang baru saja adalah kudu adanya kendaraan ya. Kendaraan. Ini kalau memang jarak antara dia dengan Mekah lebih daripada 2 marhalah. Artinya mah lebih 85 km yang udah ngebolehin sholat jamaah qashar itu ya. Adapun kalau kurang dari 2 marhalah mah ya seperti orang Mekahnya itu mah dia mau ada mau kagak tetap wajib gitu ya. Nah, ternyata dilanjutkan nih. Wa yustarotu, dan disyaratkan kaunu madzukira ya, keadaan syarat-syarat yang sudah disebutkan padilan itu juga kudu udah lebih andainihi baik dari utangnya, wa an ma'munati man alaihi ya, dan dari biaya hidup atas orang yang wajib baginya mu'natuhum untuk membiayainya, muddat zihabihi baik waktu dia berangkatnya, wa yabahu wa iyabihi dan pulangnya. Juga wafadilan ada kelebihan aidon juga an maskanihi daripada rumahnya al-laiki yang memang layak bihi dengan rumah tersebut ya, wa an abdin serta ada kelebihan daripada budak yaliku yang memang itu budak pantas bihi padanya. Jadi di samping dia memang udah ada bekal kendaraan, nah sekarang pokoknya mah ONH-nya aja gitu ya, gitu tuh. Tapi ya perhatikan juga nih apa kelebihannya dia itu kalau punya utang udah dibayar loh. Jadi jangan sampai keren gitu ya, bergengsi berangkat ke Mekah haji mah dibelain ya, sementara utang belum dibayar. Jadi beresin dulu utang. Ya walaupun ya memang haji itu wajib, ya utang juga kan sama. Dan yang namanya haji memang hakul ya, tapi utang hakul adami, makanya lebih berat. Jadi jangan bahasanya gengsi ya, dia keren pan kalau berangkat haji mah, ya orang dia punya utang mah nggak ada jarang yang tahu ini, tapi kalau begitu dia haji kan orang pada tahu ya. Akhirnya nggak peduli tuh. Jadi beresin dulu. Minimal kalau memang dia nggak mau diberesin dulu ya, izin kan yang punya utang itu. Maaf, saya sebenarnya mau punya utang, tapi karena ini saya pengen jasa ya ibadah haji, jadi mohon ridhonya nih. Jadi ini uang bukan dipakai buat bayar utang dulu, tapi untuk haji dulu. Kalau kata dia, iya nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau sana nggak diizinin, apalagi dia nyelonong sendiri aja, nah itu berbahaya. Ya masalah haji ke sana mah sah-sah aja, selagi memenuhi syarat rukunnya. Tapi itu sebenarnya mah karena belum wajib, yaitu terlalu memaksakan gitu. Ya. Nah termasuk juga tadi kudu ada kelebihan
daripada biaya keluarganya nih. Kalau memang berangkat semua sih nggak masalah. Kan suka ada yang ditinggalin anak ya, atau kalau memang dia punya orang tua ditinggalin. Tuh. Nah itu kudu perhatikan tuh dari pergi sampai pulang. Jadi jangan asal dia enak-enakan aja, cukup buat dia selama di sono ya. Sementara yang di rumah diperhatikan. Ngalin, kira-kira dalam jangka 40 hari itu ya, itu berapa gitu. Ya kan haji itu kan 40 hari, lebih lah dikit lah. Perhatikan ya. Dan kelebihan daripada rumahnya nih, tapi rumahnya yang layak di sini ya. Makanya kalau memang nggak boleh dia belum wajib haji, nggak boleh ngejual rumah juga kalau memang rumahnya itu sederhana nih ya. Jadi sebenarnya udah layak tuh, bisa melindungi panas, hujan dan lain sebagainya. Nah kalau dijual nggak ada, baru nggak wajib. Tapi kalau rumahnya mewah, itu gini, rumahnya mewah. Ini kalau dijual ya, kemudian dia bikin lagi, itu juga masih lebih layak ya, masih cukup, itu wajib rumah dijual. Gitu. Makanya kalau yang orang-orang punya rumah 2 tingkat itu ya, belum haji, itu, ya. Ya walaupun setingkat juga kan ada yang luas itu ya, sama itu ya. Ya karuan mobil mah gitu ya, udah ketahuan gitu. Udah jelas malang mobil, apalagi mobil baru sekarang. Ya haji kan sekarang paling 60 juta. 60 ada berapa? Kurang lebih ya? Haji. Iya, 60 juta. Kurang lebih ya. Ya gitu. Mobil baru nggak ada yang 100 juta ya. Mobilnya emang buat Grab. Iya, kalau haji buat Grab atau kan masih ngeridit. Masih punya utang dong ketahuan. Iya begitu ya. Tuh, jadi kalau memang rumahnya mewah mah tetap wajib dijual ya, bikinin yang sederhana yang layak. Tuh itu sisanya buat haji ya. Kalau memang rumahnya itu sederhana, nggak usah maksain. Dijual maksa ntar pulangnya kemana gitu kan, itu masalahnya. Jadi jangan sampai pulang haji malah dia jadi gelandangan ya. Nah, kemudian juga ada kelebihan, ini mah jarang lah, daripada budak yang memang itu layak juga. Ya, budak itu kalau zaman dulu mah budak, sekarang kan nggak ada. Taruhlah sekarang mah pelayan pembantu. Tuh. Ya kalau memang dia itu memang perlu pembantu ya. Nah itu juga harus diperhatikan tuh pembantunya, biayanya tuh ya. Gitu. Ya. Jadi jangan, bukan hanya sekedar dia itu keluarganya, tapi juga kalau memang dia punya pembantu, itu juga harus dipikirin biayanya tuh. Kira-kira kalau sebulan itu 40 hari itu berapa bayarannya ya? Total tuh. Kalau ada kelebihan daripada semua itu tadi, ya dia udah ada bekalnya ONH, terus biaya utang juga udah beres. Kemudian keluarganya ditinggalkan juga udah disiapin gitu ya. Termasuk kalau memang dia itu perlu yang namanya pembantu juga diperhatikan, baru wajib berangkat. Tapi kalau enggak, jangan maksain. Gitu aja ya. Nah kemudian watasliatut thoriqi, dan aman perjalanan. Jadi syarat selanjutnya nih ya, kalau nggak salah ini yang keempat nih. Daripada wajib haji juga itu kudu aman di dalam perjalanannya. Nah maksudnya gimana? Aman-aman gini. Wal muradu, dan yang dimaksudkan bitakhliyati dengan aman guna di sini anutoriki, yaitu aman perjalanan, zonan baik dengan persangkaan, bihasbi mayaliku ya seperti dengan yang selayaknya lah bikuli makanin di tiap-tiap tempat ya. Jadi maksudnya aman perjalanannya, jadi kalau dia ini dari Indonesia nih ke Mekah,
itu diyakini minimal disangka udah aman, nggak ada peperangan deh. Iya. Tapi kalau umpamanya terjadi lagi konflik nih ya, seperti waktu saya berangkat waktu itu ya tahun 2010 itu di Irak tadi mana ya, lagi perang di Irak tadi mana ya, itu makanya pesawat itu rada lama tuh diputer, jadi nggak melintas itu, gitu ya. Ya, jadi kalau memang ada solusi diputer sama pesawat nggak apa-apa, tapi kalau nggak bisa ya jangan maksain. Tergara-gara pengen haji dibom dari belakang dari bawah nih, gitu ya. Ya kan kadang-kadang kita melintasi kawasan perang gitu ya. Iya. Sekarang kita udah nggak lewat daratan pesawat, tapi kan kadang-kadang di suatu negara lagi perang tuh. Itu. Kalau memang lagi gawat jangan maksain. Gitu ya. Makanya di sini palau lam yakman, maka kalau tidak aman asal seseorang ala nafsihi, baik atas dirinya, au mali ataupun hartanya, au bunihi ataupun kemaluannya ya, lam yajib, maka tidak wajib alai atasnya al haji itu. Jadi kalau memang diyakini atau minimal lah udah nggak aman nih dalam perjalanannya, baik itu dirinya, hartanya maupun ya kehormatannya lah, maka jangan maksain karena itu belum wajib ya, nggak wajib tuh. Nah kemudian waqaluhu, perkataan musannif wa imkanul masiri, yaitu mudahnya mungkinnya perjalanan, sabitun itu tetap fi ba'din nusahi di sebagian kitab. Nah juga nih syarat selanjutnya ya, kalau nggak salah ini yang kelima, itu ada istilah kudu memungkinkan kemudahannya itu. Nah ini memang di dalam sebagian kitab ini ada ya, tapi di sini sebenarnya nggak ada. Nah maksudnya apa nih? Wal muradu, yang dimaksudkan bihadzal imkani, dengan kemungkinan ini, ayabko, yaitu dia masih bisa minaz zamani, daripada masa ba'da wujudiz zadi, setelah adanya bekal warrohilati dan kendaraan, mayumkinu ya, apa yang memungkinkan pihi pada zaman itu asairu ya, dia berangkat al mahudu, yang memang sudah dijanjikan waktunya ilal haji, kepada haji. Jadi maksudnya mana nih, di samping aman nih ya perjalanan tadi, juga memang masih ada kemungkinan kalau haji mah nih, artinya jadi masih ada waktu, sebab kalau haji mah ada batasannya. Kan kalau haji mah liwat dari bulan haji Zulhijjah ya, udah nggak boleh, udah habis waktu khususnya untuk wukuf ya. Makanya jadi walaupun bekalnya udah ada nih ya, bahkan aman nih, tapi keamanannya itu tertunda. Tertundanya sampai kapan? Sampai bulan Muharram. Kan udah habis waktunya tuh. Nah itu nggak wajib ya. Tadi jadi keamanannya juga kalau memang dari sebelum bulan Zulhijjah. Adapun kalau udah bulan Zulhijjah mah karena udah nggak bisa wukuf haji, nah itu berarti nggak memenuhi syarat juga. Ya kecuali kalau umroh. Kalau umroh kan waktunya kapan aja, di masa haji juga boleh pakai umroh. Ya bahkan kan diantaranya juga termasuk bagian daripada haji ya. Makanya itu di samping ada aman juga, keamanan itu memang pada waktu yang pelaksanaan hajinya itu masih ada gitu ya. Khusus tadi minimal maksimal ya itu sampai bulan Zulhijjah. Kalau umpamanya nih dia dari bulan Syawal nih ya, itu belum aman. Bulan Saban juga habis bulan Syawal bulan apa? Zulqa'dah ya, belum aman. Nah, barang begitu bulan Zulhijjah juga belum aman. Nah, bulan Muharram udah aman, nggak wajib. Udah lewat ya, gitu. Karena udah lewat waktunya. Nah itu.
No, ya. Kemudian Fa'in amkanan, maka kalau memungkinkan illa annahu, ya kecuali yaitu yang tajuk dia itu butuh liqatin untuk memutuskan marhalata ini, dua marhalah, untuk menempuh dua marhalah fi badil anami, ya pada sebagian dalam perjalanan lam yalzamu, maka enggak wajib tuh baginya al haju haji lidoror, karena masalah tadi tuh ya. Jadi kalau memang dia amannya tapi waktu pelaksanaan haji itu udah habis, tetap walaupun aman itu enggak wajib karena udah terlewatkan, gitulah kurang lebih. Itulah syarat-syarat haji ya, yang artinya kalau terpenuhi semuanya wajib haji, tapi kalau enggak ada atau enggak terpenuhi salah satunya itu enggak wajib haji ya. Seandainya dia maksain sah-sah aja selagi rukunnya ada, tapi ya nantinya repot lah gitu ya maksain ya. Nah, insyaallah nanti selanjutnya tentang rukun-rukunnya ya. Biarin belum daftar juga ya, atau udah tahu siapa tahu gitu ya, dikasih kemudahan keyakinan gitu ya. Iya, udah ada ilmunya mah gampang gitu. Ya. Nah, terakhir dalam kajian ini saya mengingatkan ya bahwa beberapa hari lagi, ya bahkan tahun ini makanya barang ya. Jadi kalau tahun Masehi kenanya tahun baru. Ya, jadi 1 Januari. Ya. Tahun 2025 ya. Nah, kalau Rajab mah masih tahun ini ya. Tapi masuk nih tanggal 1. Yang jelas malam Rabu ya. Ya. Nah, ya tentang ini dulu ya, masalah ikut merayakan tahun baru Masehi ini gimana nih pandangan Islam nih. Ini bagaimana nih masalahnya. Terutama tuh yang biasanya mah enggak nyiapin jagung, enggak nyiapin bakar-bakaran ya, enggak nyiapin waktu segala apa gitu ya. Giliran tahun baru itu tuh dia udah nyiapin. Bahkan ada yang muda-mudi segala gitu ya. Gitu. Nah, ini bagaimana menurut pandangan Islam nih? Gitu ya. Enggak, kita ada solusinya ntar ya. Nah, sebab ini momen 1 Rajab lagi masalahnya ya. Bagus ya. Nah, jadi dalam Islam nih mengenai merayakan tahun baru Masehi ya, ini memang menjadi perdebatan para ulama memang ya. Ada yang ngebolehin, ada yang enggak. Tapi mayoritas yang lebih kuat nih itu ya apa namanya dengan ketentuan satu, intinya mah nggak boleh. Satu itu bisa kategori masuknya bid'ah. Artinya bid'ah itu nggak dicontohkan oleh Rasulullah. Ya sebab di dalam Islam itu hari raya udah jelas ya, hanya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, jadi jangan ikut-ikutan nih. Ya alam masalah ketua DKM Mas Jami At-Taqwa ya, Haji Iman Bersudi. Jadi jangan latih ikut-ikutan. Ya bahkan tuh kemarin ada ya viral tuh video ya, orang-orang Nasrani aja kalau malam tahun baru itu keluar dicoret namanya ya. Benar kemarin ya, ada kan videonya ya. Orang-orang Nasrani mah dilarang, orang Islam yang malah keluar ngeramein, ngeganggu ya. Ya bahkan maksiat, naudzubillah. Makanya nggak dicontohin tuh, ini bid'ah ya. Dan inilah jelas kalau begitu namanya bid'ahnya bid'ah sesat. Jadi memang kalau bicara bid'ah itu kan nggak di zaman Rasulnya, dan ketika nggak ada di zaman Rasulnya itu pasti bid'ah. Nah, tapi ketika bid'ah itu sesat nanti dulu. Kalau memang itu nggak ada dukungan daripada
dalil-dalil yang menganjurkan ya, itu sesat baru. Tapi kalau ada mah enggak gitu. Jadi intinya mah setiap yang baru itu memang bid'ah. Tapi kalau bid'ah jangan sesat dulu. Nah, kalau udah sesat neraka iya. Gitu ya. Harus dibilah-bilah tuh. Jadi yang pertama itu bid'ah ya, dari sini nauzubillah bid'ah sesat ya. Makanya jangan latah ikut-ikutan. Tuh ya. Yang udah nyiapin kalau memang dia mau bakar-bakaran malam itu udah bakar aja, makan. Jangan mungkin pukul 000 ya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, nggak dibolehin karena tasabuh. Tasabuh orang-orang non muslim ya. Firlah. Sedangkan dalam hadis kan ada Rasulullah bersabda man tasabba biqaumin bahwa minhum ya. Jadi siapa orang yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk kategori kaum itu sendiri. Ya bahkan nih nggak tanggung-tanggung di tahun baru mah kayaknya nih ya. Kalau yang selama ini kita benar-benar alergi anti yang namanya kita ngikutin mereka itu ya. Seperti kita niup trompet, kemudian bakar-bakaran ya, ya bakar-bakaran lah ya. Kemudian apa lagi? Ya itulah sirene ya. Ini kalau harus tahu nih. Simbol agama Yahudi itu trompet. Simbol agama Nasrani lonceng. Dan simbol agama Majusi api. Kan kita kalau disuruh lonceng nggak mau ya. Disuruh trompet, nggak mau. Disuruh nyembah apalagi ya. Tapi ternyata tuh di tahun baru tanpa disadari itu. Trompet langsung aja beli. Kemudian apa itu tadi? Api, kembang api. Ya. Kemudian sirenenya, loncengnya, yang mungkin kalau di kampung nggak ada. Tapi kalau macam di Monas, di Taman Mini, itu kalau pukul 00 ya, ada sirene. Bener nggak? Ya menunjukkan pergantian tahun tuh ya. Makanya tuh hati-hati jangan sampai gara-gara satu malam itu. Nah, kemudian yang ketiga nih ya, nggak dibolehin karena alasannya itu khurafat. Artinya khurafat itu perbuatan yang tidak memiliki manfaat dan bertentangan, bahkan jelas ngeganggu ya. Jadi tuh kadang-kadang malam itu tuh jalan macet. Terus bukannya pakai ibadah, malah pakai gitu ngeganggu, maksiat ya. Otomatis paginya ngantuk. Nah, makanya solusinya gimana nih? Alhamdulillah tahun ini ya. Bahkan sebelumnya juga oleh umat Islam sekarang disikapi ya, khususnya oleh para ustadz atau kiai ya. Daripada tuh umat Islam itu datang ke tempat-tempat ituan, mendingan diadain dakwah. Dan apalagi untuk tahun ini berkenaan dengan 1 Rajab. Itu bagus sekali ya. Nah, makanya baru ini saya sedikit bahas tentang keutamaan Rajab. Satu, di bulan Rajab itu alhamdulillah amal kita sekurang-kurangnya dibalas 70 kali lipat. Kalau selama ini 1 minimal dibalas 10 ya, di bulan Rajab langsung 70. Jadi makin cepat, banyak. Karena kelipatannya lebih besar ya. Ya, kemudian di bulan Rajab ini keutamaannya ya, merupakan bulannya Allah. Rajab Sarullah ya. Nah, kemudian adanya Isra Mi'raj. Mudah-mudahan kita juga nanti bisa ya untuk memperingatinya, apalagi merayakannya ya. Tapi bukan sekedar memperingati atau merayakan. Harus ada hikmahnya, harus ada pelajaran yang diambil setiap kita merayakan atau memperingatinya. Jadi jangan sekedar seremonial gitu ya. Gitu. Nah, dan masih banyak lagi lah tentang keutamaan-keutamaan daripada bulan Rajab. Itu bisa disimak ya. Semalam saya bikin videonya tentang keutamaan dan amalan bulan Rajab serta keuntungannya ya. Nah, untuk amalan ini sebagai kita
istilahnya mengalihkan tahun baru ini ya. Itu di dalam kitab Durratun Nasihin ada siapa orang yang ngidupin malam pertama bulan Rajab, maka itu keuntungan 4. Di malam pertama yang ngidupin itu maksud ibadah, bukannya sekedar dia melek, apalagi baca ke sono. Kacau tahun ini. Tapi ibadah ya. Satu ya, keuntungan ini kalau dia itu ngidupin malam pertama, insya Allah hatinya akan selalu hidup. Keuntungan itu ya. Nah, terus emang keuntungannya kalau hati hidup itu gimana? Ada ya di YouTube kemarin tuh. Nah, yang kedua, keuntungan menghidupkan malam pertama bulan Rajab itu adalah insya Allah nih, kalau memang benar-benar ya, itu Allah mencurahkan kebaikan dari atas kita sehingga pagi-paginya kita fresh, cerah ceria ya. Dan itu insya Allah jadi kunci kesuksesan. Yang ketiga, kita itu keluar dari dosa-dosa seperti baru dilahirkan, kayak orok gitu ya. Dan yang keempat ini luar biasa, ini bisa memberikan syafaat atau pertolongan kepada keluarganya yang mestinya itu masuk neraka gara-gara dia tuh ngidupin malam Rajab ya, malam 1 Rajab ya, itu diselamatkan. Bahkan bukannya 1-2, tapi sampai 70.000. Makanya ada satu keluarga kita yang itu untung tuh. Tapi jangan ngarepin ya, terus kita mengharapin lagi dia kagak, kita kagak lagi ya. Yang mendingan kita ini yang jadi menolong daripada kita ngarepin pertolongan ternyata dia juga enggak gitu ya. Nah, memang dengan apa nih kita ngidupinnya? Ibadah tadi ya. Nah, diantaranya Bapak banyakin doa sebagaimana Rasulullah contohkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban ya. Nah, ini sampai Ramadan nih. Ini tuh ya. Jadi kalau dari bulan Rajab mah sampai Ramadan itu tuh Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan ya. Ya, nah nanti dari Ramadan ke sono itu yang tadi oleh Ustaz Jiwa dibaca ya, kalau mau taqabbal minas sholatana tuh ya, gitu tadi. Banyak itu. Bahkan ini bukannya di malam itu aja, terus ya baca. Nah, ini juga keuntungannya ada udah ya. Jadi ya untuk semalam ya. Dan amal-amal lainnya juga ada semuanya itu kurang lebih di YouTube yang judulnya keutamaan dan amalan bulan Rajab serta keuntungannya ya. Tinggal simak aja. Mungkin cukup ya, mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf dan maklum. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa barik ala rasulil ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ma lam taqaddar ilayhi min hajatan wa sanarul alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu alaihi wa sallam jami'il alhamdulillahi rabbil alamin.